Pak Fendi selalu bilang kalau gagal gak usah kecewa. Penting udah mencoba lah. Hal yang lain biasanya sih evaluasi soal-soal lomba yang Iya. kemarin. Yang penting niat dan mau belajar dan juga komitmen. Gitu Benar. aja. Komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mega Fam, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita memasuki acara podcast, gak afdol nih kalau belum kenalan sama kita. Kenalin, nama aku Syafri. Halo, aku Ananta. Jadi untuk tema podcast kali ini yaitu inovasi dan pengalaman mahasiswa mekatronika dalam mengikuti kompetisi nasional. Dan selama beberapa menit ke depan, kita bakal menemani kalian dengan narasumber yang sudah hadir kali ini. Nah, bener banget. Kami sudah mengundang tamu yang sangat istimewa, yaitu ada saudara Yahya dan juga saudara Irham, mahasiswa teknologi rekayasa mekatronika yang pernah mengikuti lomba PLC nasional. Baik, selamat pagi. Apa kabar nih? Pagi sehat alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, mungkin bisa disapa dulu nih Mekafems yang ada di rumah sekaligus perkenalan supaya Mekafems semua bisa tahu nih sama tamu yang istimewa kali ini. Halo Mega Fans, perkenalkan nama saya Muhammad Yati Budianto. Asal saya dari Gresik, di angkatan semester 6 sekarang. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Hakim. Asal saya dari Probolinggo dan sekarang semester 6 angkatan 2021. Ya. Nah, tuh. Nah, sebelum kita masuk konten pada pagi hari ini, boleh diceritain dong, Mas Yahya dan juga Mas Irham. Dulu ikut lomba PLC ini di mana dan juga kapan? Kalau saya sendiri kemarin pernah ikut lomba PLC di Samarinda. Itu namanya National PLC Competition. Itu dilaksanakan tanggal 19 sampai 21 Juni itu. Untuk bertempat di Politeknik Negeri Samarinda. Itu kalau boleh tahu offline ya? Iya, offline, langsung ke sana. Wah, keren. Kalau dari Mas Irham, Kalau dari saya sendiri, pengalaman lomba kemarin pertama kali itu tahun 2022 itu di Politeknik Negeri Jakarta. Itu nama lombanya itu ITEM. Itu dilaksanakan secara online. Jadi lombanya itu di sini di rumah masing-masing. Dan juga saya juga ikut di Polinema pada tahun 2022 itu dilaksanakan secara offline. Jadi langsung di Polinema. keren. Nah, bicara tentang tadi ya, yang sudah dibicarakan tentang lombanya. Bagaimana sih persiapan diri dan juga tim dari masing-masing narasumber ini untuk mengikuti lomba tersebut? Mana persiapannya? Kalau buat persiapan sendiri ya, biasanya sebelum kita ditunjuk buat mewakili lomba, itu biasanya ada seleksi internal dulu. Seleksi internal itu buat seluruh mahasiswa yang ingin ikut lomba, itu diseleksi terlebih dahulu. Seleksinya langsung sama Pak Fendi biasanya. Itu kalau saya sendiri kemarin persiapannya itu kurang lebih 3 mingguan sebelum berangkat ke Samarinda. Itu persiapannya kurang lebih 3 mingguan. Jadi kita 3 minggu itu latihan serius benar buat persiapan lomba. 3 minggu buat mempersiapkan di Samarinda. Iya, 3 minggu. Kalau dari Mas Irham persiapannya? Kalau dari saya sendiri kemarin kan lomba di PNJ itu pertama kali mahasiswa TRPM itu ikut lomba. Jadi untuk persiapannya itu kita tidak ada seleksi internal. Jadi siapa yang mau ikut dan yang minat
itu bisa ikut lomba. Dan kebetulan kemarin saya dan tim juga diajak angkatan 2020, angkatan pertama. Jadi itu kita belajarnya sih kurang maksimal, soalnya kan semester 2 itu masih belum dapat mata kuliah PLC. Jadi belajarnya itu masih di YouTube gitu. Sama angkatan 20 itu juga dibimbing gitu. Oke, keren sih. Persiapannya dari diri sendiri ya. Iya, Ya, keren udah berani ikut lomba walaupun belum dapat materinya. Keren sih. Nah, dari apa persiapan dari lomba yang ingin dilaksanakan ya, pasti kan ada tantangan juga. Nah, juga apa cara mengatasinya gimana dari persiapan tadi, tantangannya apa saja, dan juga cara mengatasi tantangan tersebut itu gimana? Kalau buat tantangan sih sebenarnya banyak sih, apalagi kan baru pertama kali juga ikut lomba nasional pula kan, bawa nama Polije. Jadi kemarin kita pas persiapan itu kita mengerjakan soal-soal lomba juga, tapi yang dari tahun-tahun sebelumnya itu buat ngasah logika kita supaya pas lomba itu bisa menjawab soal. Terus juga kita belajar di internet kayak tutorial YouTube, terus di web-web yang udah ada soal-soal PLC-nya. Apalagi kan saya juga background-nya bukan elektro ya, jadi saya dari SMA. Jadi perlu banyak banget belajar tentang masalah PLC. Saya mendengar PLC ini juga baru pas perkuliahan ini sih. Jadi masih awam banget lah ibaratnya. Perlu banyak belajar lagi. Beruntungnya kemarin pas persiapan lomba itu dibimbing langsung sama Pak Fendi. Nah, beliaunya itu kan punya pengalaman banyak ya. Udah banyak ikut lomba-lomba, udah banyak bimbing mahasiswa lomba dan punya pengalaman banyak juga. Jadi kemarin pas persiapan lomba itu banyak diberikan tips-tipsnya buat mengerjakan soal PLC ini. kalau dari saya sendiri kemarin itu belajarnya kan bareng-bareng. Juga ada bimbingan sih dari Pak Fendi waktu pertama kali itu. Untuk tipsnya kayak belajar lebih ke dasarnya dulu, mas. Soalnya kan baru pertama kali Iya, kenal tutorial PLC ini, belum dapat materi, Ya. apalagi masih pertama. masih pertama. Iya. Nah, untungnya kemarin itu angkatan 2020 itu kebetulan sudah dapat arahan dari Pak Fendi, Fendi. ya, selaku dosen dari mekatronik, dan sekarang beliau membimbing dari lomba PLC ini. Gitu. Dibimbing langsung oleh dosen yang berpengalaman di Iya. bidang Nah. PLC ya. Pengalamannya banyak itu. Dari tantangan-tantangan tadi kan berarti ada pengatasannya ini dari dosennya sendiri, terus dari kalian Iya, semua banyak latihan. belajar. Dari tutorial YouTube itu Gak juga. cuma waktu latihan doang berarti ya. Kalau ngomongin kompetisi, apalagi tingkat nasional nih mas, kan Mas Yahya sama Mas Iram ini sudah pernah mengikuti yang tadi disebutkan lomba PLC nasional, ada yang di Samarinda, UNY. Itu gimana sih mas suasananya waktu perlombaan ini berlangsung? Kalau rasanya ya pas waktu lomba itu nervous iya, terus deg-degan apalagi kan pertama kali ikut lomba nasional, terus offline juga. Kemarin pas lomba itu saya sempat deg-degan pas waktu mengerjakan soalnya itu. Kan di ruangan itu diawasi langsung sama jurinya. Kebetulan jurinya kemarin itu dari pihak Omron. Tuh. Ya itu sih nervous sih bener. Soalnya baru pertama ikut lomba nasional terus offline. Berdampingan dengan peserta lain berarti ya? Iya, kemarin itu banyak dari perguruan tinggi lain yang udah punya pengalaman kompetisi di bidang PLC ini. Jadi ya kita nggak boleh minder sih sebenarnya. Meskipun
dia udah banyak pengalamannya tapi kita masih baru terjun gitu, tetap nggak boleh minder sih, harus Kayak diri. percaya diri sama kemampuan diri sendiri kan, juga udah ditempa, udah latihan gitu kan, nggak boleh disia-siakan. Maksimal lah. Kalau dari Mas Yahya, tadi kan itu offline. Sedangkan di Mas Yahya, di Mas Irami ini kan tadi disebutkan ada yang online juga Ya. dari rumah. Itu kan pasti berbeda suasananya. Beda Bisa sekali. diceritakan dong, Mas? Kalau dari online sih mungkin situasinya berkurang Mas ya, soalnya kan belum bertatapan langsung dari Iya. berbanyak peserta yang lain ya. Mungkin itu tadi bisa jadi kayak berbagai terkendala ya, kalau kayak jaringan atau situasi dari kondisi yang lainnya gitu loh, Mas. Mungkin kalau situasi online sih ya kayak biasanya pas betapa penting laptop aja sih, Mas. Iya. Soalnya kan cuma ke fokus sama soal yang ada di laptop itu. Iya. Terus Beda. kebetulan apa ya, spek laptop juga perlu sih, soalnya buat kelancaran program juga. Kemarin pas saya di Samarinda itu sempat terkendala di laptop itu. Jadi sempat error, nggak bisa koneksi antara PLC sama HMI-nya itu nggak bisa connect. Jadi speknya juga harus diperhatikan. Semakin tinggi speknya semakin bagus juga. Tuh. Persiapan termasuk dari persiapan lombanya juga. Iya. Keren. Dari lomba-lomba yang pernah diikuti itu kayak suasananya tadi ada yang dibilang seneng, terus ada deg-degan, grogi, nervous. Itu gimana sih Mas? Mungkin ada momen-momen menarik atau enggak momen-momen menegangkan pas yang dialami waktu mengikuti lomba? Oh, kalau dari saya untuk momen yang menarik ya, Iya. pas waktu pengerjaan soal sih, Mas. Apalagi kan dalam pengerjaan soal itu di setiap babak itu ada waktunya sendiri. Iya. Nah, itu pada momen itu biasanya kita itu dalam pengerjaan soal kan berbeda pendapat nih. Iya. Nah, itu biasanya sering terjadi perdebatan, Mas. Ya, jadi gimana cara kita menyatukan untuk menyelesaikan dari program yang sudah diberikan, dan waktunya itu juga kita dikejar waktu gitu, Mas. Gak lama waktu pengerjaannya. Terus kan kalau misal online kan nggak bisa ketemu langsung sama panitia sama peserta lainnya. Kalau saya kemarin itu bisa kenalan langsung sama peserta-peserta lainnya, jadi bisa nambah relasi, bisa nyari ilmu ke teman-teman yang udah banyak pengalaman di kompetisinya tuh. Berbagi ilmu lah Iya. dengan peserta lain. Wah, menarik banget loh momen-momen suasananya juga. Seperti kayaknya seru nih kalau didengar dari ceritanya ya. Seru banget sih, apalagi kalau lomba offline itu seru banget pasti. Banyak ketemu teman-teman mahasiswa di perguruan tinggi lain, kenalan, terus bisa diajak ngopi-ngopi bareng. Apalagi keluar jalan-jalan Ya, dari liburannya. Nah, Menarik kan. dari tadi yang diceritakan dari persiapan, tantangan, juga pengalaman juga dari masing-masing narasumber ini, mungkin ada tips dan juga saran yang bisa diberikan kepada mahasiswa lain Fans di rumah ya, juga. juga Mungkin yang mungkin. ingin mengikuti lomba yang serupa seperti Mas Yahya dan juga Mas Iram ini. Mungkin ada tips dan juga saran. Kalau mengenai tips dan saran untuk mahasiswa yang mau ikut lomba dari sini ya, mungkin yang pertama itu niat dan mau belajar Pasti. gitu pastinya. Yang sama nggak males-malesan dan tidak pantang menyerah lah gitu intinya. Karena kan saya dapat pasar motivasi dari dosen pembimbing saya. Dosen sini Pak Fendi itu kan kesuksesan itu diawali dari kegagalan. Jadi jangan lupa mencoba itulah. dengan takut buat salah, mesti Iya. nanti buat evaluasi ke depannya gitu. Habiskan kegagalan
di waktu percobaan. Nah, penting benar berani sekali, berani benar. mencoba. Ya. Benar. Ini mencoba juga. Wah, Terus juga bisa nyari tahu mengenai PLC ini di internet itu buat pengetahuannya. Apalagi kalau saya kan masih awam banget ya masalah PLC. iya. Jadi nggak ada background PLC di SMA tuh. Tapi keren Mas, awam-awam gitu udah ikut lomba nasional. Iya. Ya apa ya? Keberuntungan sih. Peruntungan. Iya. Hoki. Hoki. Iya. Keren. Nah, dari tips dan juga saran yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada strategi efektif untuk sukses atau bisa menjuarai kompetisi yang sudah dijelaskan tadi di bidang ini ya, bidang mekatronik ya. Mungkin ada strategi. Kalau strategi biasanya ke tim sih mas ya, jadi timnya itu harus benar-benar kompak, harus komunikasinya lancar kan. Bisa Iram tadi bilang kalau banyak debatnya, banyak miskomunikasinya Iya. gitu. Jadi pembangunan chemistry itu penting sih. Industri ya. Jadi selama latihan itu biasanya banyak debat gak apa-apa kalau Iya. pas latihan. Tapi pas waktu perlombaannya usahakan kurangi debatnya, soalnya bisa eh, memotong waktu perlombaan kan, Sia-sia. dikejar waktu. Gitu. Habiskan debatnya, habiskan pemikiran di latihan. Iya, Nanti waktu lomba sudah sepemikiran lah, kurangi debat. iya, menyamakan persepsinya itu di pas latihan itu. Iya. Saya kemarin pas latihan juga banyak debatnya, banyak banget debatnya gitu. Masalah persepsi lomba soal ini proses kayak gini tuh gimana, itu kan tiap orang pemikirannya beda-beda. Jadi Kalau terus untuk perlombaan ini terkait penilaian lombanya itu gimana sih Mas? Kalau dari penilaian lomba itu biasanya itu ada di buku panduan. Biasanya itu dicantumin di buku panduan. Nah, nanti itu juga bisa menjadi tips untuk mendapatkan nilai yang tinggi lah. Hasil maksimal. Iya, hasil maksimal. Jadi di buku panduan itu biasanya dijelaskan untuk poin-poin penilaiannya. Jadi kayak semisal menampilkan what's stabil. ya watch tabel sama kayak apa jalannya dari soal yang sudah diberikan itu biasanya ada masing-masing nilainya. Itu juga bisa menjadi strategi kalau semisal kita sudah kurang memahami atau terkendala dari soal yang sudah dikerjakan, itu bisa dikerjakan terlebih dahulu yang mana poin yang lebih besar gitu. Prioritaskan nilai berarti. Ya. Iya, kan biasanya kriteria nilai itu mulai dari kelancaran program, terus ada beberapa instruksi yang wajib dihadirkan buat nambah nilai kayak function block, terus struktur teks itu bisa dapat nilai tambahan. Mungkin bisa dimaksimalkan di nilai tambahan itu. Kalau misal pas waktu pengerjaannya stuck apa nggak bisa nyelesain permasalahan itu. Cari poin lebih lah berarti. Iya. Itu cuma juga tambahan kayak di webbook juga dicantumkan kayak sanksi-sanksi pelanggaran itu lebih baik dihindari Ya. pengurangan poin, bisa mengurangi poin perlombaan. Biasanya juga kemarin pengalaman saya itu di spek laptop terutama. Nanti kalau misal ada laptopnya itu bermasalah lah, Ya, saya nggak bisa di running, nggak bisa di save. Kemarin tuh juga saya juga pernah nggak bisa di save, jadi itu meledak. nah itu kan kendala-kendala yang bisa diatasi sebelum perlombaan dimulai, bisa diantisipasi, itu bisa dicoba dulu. Intinya persiapan lah. Persiapan masuk ke persiapan tadi ya. Iya. Efektif. Strategi efektif. Wah, keren. Dari pengalaman itu terlihat ya. Ntar lagi Mas Yahya sama Mas Ilham ini udah banyak mengikuti lomba. Pastinya siap gitulah. Kalau sekarang dilihat-lihat udah siap banget mengikuti lomba-lomba yang datang.
udah terus. Udah berpengalaman banget Iya. bang. Mungkin waktunya adik-adik tingkat yang ikut lomba Nah itu buat penerus. bisa meneruskan lah Iya, biar Mas Yahya sama Mas Iram ini ke adik-adiknya. Terus kalau ini Mas terkait lomba nasional itu pasti kan dari mengikuti lomba itu ada manfaat dari mengikuti lomba apalagi tingkatnya nasional. Terus manfaat-manfaat itu yang diperoleh apa aja sih Mas kira-kira dari mengikuti lomba nasional itu baik secara akademis maupun di personal sendiri. kalau manfaat ya banyak banget sih manfaatnya. Kalau di akademis kita bisa mempelajari sesuatu tentang PLC yang nggak bisa kalian dapat di perkuliahan. Hmm. Tuh. Bisa mempelajari hal baru di PLC. Terus juga apalagi kan saya offline ya, jadi bisa kenal banyak teman-teman dari perguruan tinggi lain buat relasi. Bisa menambah relasi di perkuliahan sih. Nanti pas waktu selesai kuliah bisa mungkin tanya-tanya mengenai project atau kesibukan apa. Kalau dari saya sendiri mengenai akademis ya, itu manfaatnya banyak sih mas. Soalnya kan kita juga dapat soal-soal baru mengenai kasus masalah otomasi industri. Nah, jadi kita itu seolah-olah tahu lah apa yang sudah dikerjakan kayak problem-problem yang ada di kasus masalah otomasi industri. Sama juga kalau yang manfaat bagi saya sendiri, karena itu kita juga bisa manajemen waktu, dimana kayak kita apa waktu kuliah sama latihan buat persiapan Persiapan lomba. itu mas ya sama kayak pengembangan dari skill ya kan mengikuti perlombaan kita kan juga bisa mengembangkan Ya di ya skill pelatihan-pelatihan. pemahaman gitu Apalagi tadi didengarkan dari semester 2 ya belum ada mata kuliahnya. ya Bisa lebih siap lah buat ngikuti mata kuliah PLC nanti. Tepatnya. Keren, keren. Kolaborasi. Nah, Nah, mungkin dari yang tadi udah dijelaskan ya, bagaimana cara bekerja sama antar tim, bagaimana cara menyamakan persepsi pendapat, bagaimana caranya agar tidak berdebat saat lomba itu. Nah, untuk dari masing-masing narasumber nih, dari masing-masing timnya, bagaimana caranya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan nih, tujuan bersama dari lomba itu, gimana nih? Buat tim ya. Jadi kebetulan kemarin saya itu timnya sama Zaini, tuh temen satu angkatan. Jadi pas waktu latihan itu kita dibagi job desk-nya. Jadi ada 2 job desk di satu tim itu, ada yang bagian pemrograman sama ada yang bagian desain HMI. Nah, jadi kalau udah ditunjuk sebagai pemrograman itu kalian harus percaya sama teman kalian tuh. Tapi kalian juga bisa ngasih masukan, bisa ngasih pandangan tentang proses pengerjaan soalnya. Terus biasanya waktu pengerjaan itu kan banyak debatnya ya. ya. Jadi di satu tim itu pasti harus ada yang ngalah, nggak bisa memaksakan kedua pendapat tuh. Jadi kan dua orang ya, jadi harus benar-benar ngambil keputusan yang tepat dari dua pemikiran itu. Tadi yang Mas Yahya sampaikan ya, harus dari salah satu individu kan harus ada yang ngalah ya. Seumpama nih, kalau yang otot ini yang maksa kalau programnya ini gini benar gitu. Terus dari pandangannya Mas Yahya ini, persepsinya Mas Yahya ini kalau itu salah. Ini ngatasinya ini gimana? Kita kasih apa ya pendapat kita dulu. Kalau pendapat kita itu begini. Terus kalau misal
masih kekeh juga sama pendapatnya dia, ya gak apa-apa kita ngalah dulu. Terus kan setelah pengerjaan itu kan kita misal masih ada waktu, kita coba disimulasikan. Kalau misal berjalan ya gak apa-apa. Terus kalau misal ada error, ya kita selesain masalah itu. Itu. Tetap dengan pemikiran yang tenang gitu Iya, ya. iya, tetap harus tenang. tenang, nggak boleh keburu-buru gerusak-gerusuk gitu, malah programnya nggak jalan nanti Iya, malah. Tetap harus tenang. apalagi dikejar waktu. Nah, kerja waktu biasanya waktu pengerjaan itu antara 90 menit sampai 120 menit sih. 1,5 jam sampai 2 jam. Itu terbilang singkat sih. Iya, gak lama Pasti, juga. Nggak kerasa. iya, pasti cepat. Benar-benar. Kayak tadi yang dibilang 1,5 jam, 2 jam itu waktunya bukan waktu yang lama lah. Bukan, Pasti cepet banget itu pasti nggak kerasa gak tiba-tiba kerasa. tinggal 30 menit programnya nggak selesai kan, Iya. jadi nggak tenang pas saya Dengan ngerjain. waktu kayak gitu, kadang ya gak tenang, kadang ya kepikiran gitu. Iya, Nah, Mungkin dari Mas Yahya sama Mas Iram sendiri ada tips gitu buat ngatur waktu pas waktu perlombaannya itu. kalau tips mengatur waktu itu kita ya itu tadi persiapkan kayak latih terus. Biasanya kita itu kalau latihan kita ngerjakan soal itu dikasih waktu. Nah, kita mampunya soal ini itu berapa menit gitu. iya. Biasanya kan setiap perlombaan itu kan ada yang 120 menit, ada yang 90 menit itu babak penyisian. Nah, biasanya itu kita minimalisir lagi untuk pengerjaan, kayak memahami lagi lah. Nah, tadi itu kan komunikasi tim itu juga perlu kan. Nah, ya itu juga perlu dilatih. Nah, mana yang bagian program, mana yang bagian desain. Biasanya kalau babak desain itu nggak ada HMI atau Iya, apa desain ya. Cuma program Nah, itu rider aja. biasanya kalau di babak penyisian itu program saja itu ada yang program sama ada yang bantu bacain soalnya. Tuh. Nah, kalau misal ada pendapat tadi itu, nah itu bisa ngalah. Nanti pas akhir kan kalau misal masih ada waktu itu bisa dievaluasi lagi, Simulasi. lagi. Itu keren. Intinya harus tetap percaya sama timnya sih. Iya, saling Tetap percaya. percaya, saling komunikasi, penting banget. Terus buat di diri sendiri ini kan termasuk masih dalam ranah kuliah ya, masih perlu kuliah juga dan ada waktu buat kuliah, kayak cuma lomba doang. Nah itu dari pengalaman ikut lomba yang cuma 1,5 jam, 2 jam, sudah bisa mengatur waktu gimana caranya agar lomba ini selesai tepat waktu. Itu gimana juga sih buat ngatur waktu antara perkuliahan dengan aktivitas lain kayak pelatihan buat lomba, terus ngikuti lomba-lomba gitu, persiapan. Mengatur waktunya itu gimana sih? Kalau mengatur waktu pas latihan ya, kalau misal latihannya pas waktu hari aktif perkuliahan itu biasanya kami ngambil jam-jam kosong sih. Jam-jam istirahat itu kita buat latihan ke lab tuh. Terus kalau misal Sabtu Minggu itu kan libur, kita bisa buat latihan ke lab. Kebetulan pas saya kemarin itu kan libur libur semester ya, jadi nggak ada perkuliahan. Jadi kami 3 minggu itu full latihan tiap hari, hampir tiap hari ke lab buat latihan soal. Jadi tiap harinya itu kita harus ada progres, harus ada apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita pelajari, supaya tujuannya itu tercapai. Kalau dari saya kemarin itu untuk masalah latihan ya kemudiannya itu sempat sih pas hari aktif. Jadi gimana caranya itu biasanya kita kuliah. Nah, kita ngambil jam-jam kosong tadi juga benar. Dan juga biasanya kita itu latihannya malam. Selesai kuliah itu kumpul, kita minjem ruangan untuk latihan itu lagi. Latihan Iya, buat bahas persiapan. soal latihan persiapan lomba. Berarti aman ya kiranya kalau di hari aktif kuliah itu tetap
jalan, Ya, buat aktivitas lain kayak persiapan lomba itu juga tetap jalan. Tetap sih, soalnya kan prioritas kita di sini kan tetap kuliah ya. Prioritas Ya, ya. buat yang lainnya itu buat pendamping aja, buat selingan. Hobi lah. Bisa jadi hobi baru. Iya, bisa. Keren. Mahasiswa bisa mengatur waktu. Itu manfaat juga sih dari mengikuti lomba ini. Terus kayak dari mengikuti lomba itu yang terkejar waktu, pembacaan soal, perdebatan antar tim, itu pasti penyebab dari stres diri lah. Bisa bikin kita stres kadang. Itu gimana sih Mas pengalamannya pas mengikuti lomba ini buat ngatasin stres juga menjaga kesehatan mental? Kalau buat stres ini istirahat yang cukup sih biasanya kalau saya. Hmm. Meskipun kegiatannya padat dari pagi sampai sore gitu latihan kan. Jadi malamnya itu harus dikosongkan waktu buat istirahat. Kalau enggak ya kerjain hobi-hobinya masing-masing. Bisa buat ngurangin stres sih kalau gitu. kalau dari saya sih, kalau setiap orang kan beda-beda kan ya. Beda. Memiliki beda-beda. Kalau dari saya sendiri itu biasanya ya istirahat yang cukup, sama jangan ya begadang lah, jangan begadang lah istilahnya. Sama kalau bisa ya ngopi. Iya. Jadi biar encer lagi otaknya itu. Kan Kalau dari saya sendiri. mahasiswa Dari- sekarang kan ya, banyak-banyak begadang gitu. Iya, Sebenarnya kan nggak bagus buat ngurangin stres. ya kurangi yang tidak penting tapi perbanyak istirahat lah biar fokusnya Ya, terjaga. Iya. intinya refresh lagi lah Mas. Penting fokus sih. Soalnya butuh fokus yang tinggi banget buat ngerjain soal. Ketenangan. Tetap tenang. Nah, dari tadi ya yang sudah disampaikan kayak ya cara mengatasi stres juga, manajemen waktu juga, pengalaman-pengalaman juga tadi, kendala juga kan banyak ya. Nah, pasti kan di setiap lomba-lomba yang pernah diikuti kan tidak semua berhasil kan ya. Tidak selalu juara juga. Bagaimana cara menghadapi kegagalan tersebut dan bagaimana juga caranya bangkit kembali dari kegagalan tersebut. Kalau misal kegagalan ya, ya pasti lah. Setiap kompetisi kan ada yang gagal, ada yang Iya, sukses gitu. tidak selalu ada. Nggak bisa sukses semua Ya. ikut kompetisi. Yang penting anu sih apa ya, evaluasi kegagalan yang kemarin. Nggak boleh terpuruk sama kegagalannya. Pasti ada hikmah yang diambil dari kegagalan itu. Kan kesuksesan berawal dari kegagalan katanya gitu kan. Cakep. Jadi ya evaluasi lomba-lomba yang gagal gitu buat mengikuti lomba yang Iya. tertata. Tuh. Kayak intinya jangan putus asa lah ya. Terus saya Ya, jangan pernah nyerah, coba-coba lagi. Benar yang dikatakan motivasi dari, sebenarnya tadi itu motivasi dari pembimbing komunitas kita ya, Iya. Hendy. Hendy. Iya. Bendy selalu bilang kalau gagal gak usah kecewa. Penting udah mencoba lah. Ya. Kesan banget motivasi dari pembimbingnya sendiri ini sangat-sangat memotivasi Mas Yahya sama Mas Yesa. Keren. Yes. Teman ini promosi. Nah, baik ya. Terima kasih kepada saudara Yahya dan juga Irham karena sudah berkenan hadir di Meka Podcast episode ketiga ini. Sebelum kita ke penghujung acara, di prodi Mekatronik ini ada nggak ya komunitas yang bisa mengasah skill kita biar jadi pro lah atau jago seperti narasumber-narasumber yang sudah hadir pada Meka Podcast kali ini? Nah, kalau komunitas sendiri itu ada komunitas. Jadi komunitasnya ini namanya MISCO. Jadi dari kepanjangan Mechatronic Industrial Student Company. Cakep namanya. Oh ya, itu komunitas itu nanti kita bisa belajar bareng,
Setiap minggu sekali itu biasanya melakukan agenda, Ada ada pertemuan gitu. Entah itu membahas soal ataupun hal yang lain. Biasanya sih evaluasi soal-soal lomba yang Iya. kemarin itu biasanya. Enggak juga, kita juga biasanya kebetulan pembimbing kita kan dosen mekatronika kan, itu kan Pak Fendi. Itu biasanya ada garap proyek-proyek kan lah gitu. Jadi kita bisa mengasah lagi lah. Bantu. Iya, bantu-bantu Wah, gitu. itu Megafems. Jadi buat Megafems yang mungkin mulai tertarik atau sudah mulai ada niatan gitu buat mempelajari PLC atau untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional, itu bisa kepoin lah di, mungkin ada ininya Mas, Iya ada sosial media. ada Instagramnya. Ada Instagramnya. Bisa dicari aja ya. miss.co Di Instagram. di Instagram bisa dicari. Mungkin untuk Instagramnya di Bisa iya di Jadi bawah ya. ya di bawah. Dan di bawah. Ya mungkin Megafems bisa kepo-kepoin lah di Instagram itu, tadi namanya miss.co. Kalian pasti bakal banyak belajar sih, banyak pengetahuan baru tentang PLC yang nggak kalian dapat di perkuliahan. kuliahan. Sekali. Dari apa komunitas tadi ya, itu apa ada syaratnya? Syarat untuk masuk, untuk join? Kalau syarat sih Mas, yang penting niat Nih, dan mau belajar dan juga komitmen. Gitu aja. Komitmen. Ya, untuk persyaratan yang lain ya kita nggak pernah Mas. Karena kan cuma komunitas yang mau belajar lah. Tuh, kita di sana juga sama-sama belajar juga. Buat Megafems yang nggak tahu apa-apa tentang PLC, nggak usah minder. Jadi nanti bakal diajarin dari awal. Ya. Justru di Misco nanti itu bisa menambah wawasan juga lah, belajar lagi di sana Iya. juga. Cuman Kan jago-jago aja. PLC itu didapat kalau nggak salah semester semester 3. 3 ya. Buat teman-teman yang baru join TRM bisa langsung gabung ke Misco buat pengenalan PLC. Tuh. Persiapkan sebelum memasuki mata kuliah PLC nanti. Iya. Wah keren nih, dari Misco ini nanti sebuah komunitas yang mewadahi mahasiswa Megafems juga buat ini belajar buat mewadahi buat mengikuti kompetisi. Iya. Kalau kompetisi sendiri tuh biasanya 1 tahun kurang berapa? Ada Banyak ya? 4 ya. Sekitar 4 1 tahun itu. Jadi kalian bisa apa ya, bergantian mengikuti lomba itu kan biasanya ada seleksi. Jadi kalian bisa mempersiapkan buat seleksi internalnya dari TRM itu Setiap sendiri. tahun pasti ada. Pasti ada. Iya, pasti ada. 4 kali tadi itu ya. Ya. Berarti aktif mengikuti Misco ini, aktif mengikuti gitu ya di kompetisi gitu. Iya, tentu. Di daftar. Setiap tahun pasti ngeluarin tim buat perwakilan ke lomba itu. Untuk Megafems buat yang tertarik, Itu buat ada yang ada niatan, apalagi tingkatnya nasional, pasti mendaftar juga lah Misco ini, pasti mendaftar. Tuh keren Misco ini. Oke, terima kasih banyak ya Mas Yahya dan juga Mas Irham sudah berbicara mengenai pengalaman mengikuti lomba ini. Mungkin dari narasumbernya ada closing statement atau motivasi buat Megafems yang di rumah. Mungkin dari saya, jangan mudah putus asa, terus semangat dan jangan takut mencoba lah hal yang lebih baru. Nah, terus kalau misal gagal jangan menyerah gitu. Karena yang dibilang pembimbing kita tadi, Ya, kesuksesan berasal dari sebuah kegagalan. mungkin itu aja sih. Cakep motivasi, cakep banget. Ya, saatnya sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Mas Yahya dan juga Mas Irham, narasumber yang berkenan untuk hadir di Mega Podcast episode ketiga ini. Terus terima kasih juga buat Megafems di rumah yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir podcast kita. Stay tune terus ya untuk Mega Podcast episode-episode berikutnya.
Salam pagi, salam hangat dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.